Dia ranking ke 90. Nah kemudian dia tiba-tiba menantang yang ranking 1. Itu kan sudah tidak akan didengarkan tuh. Itu kemungkinannya dua ya. Dia itu sedang mencari panggung untuk meramaikan atau untuk meriuh rendahkan suasana supaya ditanggapi begitu. Atau kemungkinan kedua ini adalah state of delusional. Keadaan di mana dia itu tertipu dengan keadaannya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan menyimak sebuah penjelasan yang sangat menarik dari salah seorang ustadz muda. Langsung saja kita simak videonya. Menggunakan kiai dari Mesir, saya bantah. Syekh Ali Jum'ah tidak bisa jawab, itu orang Mesir. Orang Iran namanya Mahdi Rojai bikin video bahwa dia mendukung Ba'lawi sebagai cucu Nabi. Saya bantah, tidak berani jawab, tidak berani diskusi dari Iran. Ulama Iran tidak berani melawan ulama dari Jawa, Indonesia. Imad koar-koar di hadapan pendukungnya seperti biasa. Dia mengatakan bahwa ulama Mesir, Syekh Ali Jum'ah tidak berani menghadapinya. Syekh Mahdi Rojai tidak berani juga menghadapinya. Dan ulama-ulama Yaman tidak berani juga menghadapinya. Jadi ulama-ulama dunia tidak berani menghadapi satu ulama Nusantara. Kemudian terdengarlah tepuk tangan dengan riuh rendah dari para penggemarnya. Ini adalah sebuah scene ya, bukan film. Ini terjadi dalam kehidupan nyata yang sudah kita saksikan tadi videonya. Sebuah perkara yang mengagetkan. Orang seperti Imad ini ada yang mengikuti, ada yang mengidolakan. Dan mengikuti dan mengidolakannya itu bukan sebagai seorang aktor, tapi sebagai seorang alim ulama yang ditinggikan derajatnya, didengarkan perkataannya, dan dijadikan panutan. Saya tidak mengatakan bahwa semua yang dikatakan Imad ini salah. Saya itu sudah beberapa bulan ya, sebelum saya kemarin agak jeda sedikit di dalam membahas Imad. Awal-awal itu saya sampai cari ke Wayback Machine untuk mencari jejak digital. Dan saya menemukan beberapa yang sayangnya sekarang mau ditampilkan tapi ternyata sudah terhapus. Jejak digitalnya itu sudah tidak ada. Ya saya tidak bisa berkata-kata apa yang saya dapatkan karena memang buktinya sudah tidak ada, sudah hilang. Kemudian saya sampai melihat ke Wikipedia. Nah di Wikipedia itu kan suka terlihat tuh kontributornya. Itu saya menemukan ada nama Imad di situ sebagai salah satu kontributor tentang Ba'lawi ya. Tapi dulu sekali, itu tahun 2016. Bisa dicek sendiri, bisa dilihat sendiri. Ini mengkhawatirkan apabila keadaannya sudah seperti sekarang. Jadi kalau ada yang pernah nonton film Idiocracy ya, atau bacanya itu Idiocracy, itu memang mengkhawatirkan. Jadi sudah separah ini kemunduran intelektual yang terjadi di kita begitu. Jadi sudah tidak ada obat mungkin ya, Allahu a'lam. Cuman kalau kita lihat kan likul lidain dawa ya, bagi semua penyakit itu ada obatnya. Nah, Imad ini dia sudah berlaku delusional. Seakan-akan dia itu adalah ulama yang tinggi derajatnya, sehingga tatkala dia itu berbicara tentang sesuatu, seluruh dunia harus mendengarkannya, dan apabila tidak mendengarkan maka dikatakan bahwa mereka itu adalah tidak layak dikatakan alim ulama. Nah, hal seperti ini sebetulnya sah-sah saja dibicarakan dalam hal atau dalam perkara yang qat'i. Tapi dalam perkara yang zonni seperti ini begitu ya, ya yang saya katakan qat'i di dalam benarnya, tetapi kita turunkan sajalah dulu derajatnya kepada zonni. Tidak layak seorang ulama, kalau kita katakan Imad itu ulama, berkata seperti itu. Jadi bayangkan ya sama kita kalau ada seorang petinju yang mana dia itu ranking di
ranking di kejuaraan tinjunya itu dia ranking ke 90. Nah kemudian dia tiba-tiba menantang yang ranking 1. Itu kan sudah tidak akan didengarkan tuh. Itu kemungkinannya 2 ya. Dia itu sedang mencari panggung untuk meramaikan atau untuk meriuh rendahkan suasana supaya ditanggapi begitu. Atau kemungkinan kedua ini adalah state of delusional. Keadaan di mana dia itu tertipu dengan keadaannya sendiri. Nah, jadi Imad ini adalah orang yang tidak tahu kapasitasnya sendiri. Apabila seorang alim ulama sekelas Syekh Ali Jum'ah begitu sudah mengatakan sesuatu yang pasti, yaitu tsubut bil ijma', atau orang yang seumur hidupnya dihabiskan dalam masalah nasab seperti Mahdi Roja'i ya, yang berkata juga senada dengan itu, kemudian mengatakan tatkala ditantang oleh Imad, mereka itu tidak berani. Ya apa ya, saya beberapa kali menantang ada si Alwi itu dari kelompok Imad yang dia itu mengatakan bahwa Alwi itu tidak sah secara ilmu rijalul hadis. Saya menantang sama dia tuh, nggak ditanggapi. Kemudian saya juga menantang sama si Abbas Buntet juga ya, untuk mempertanggungjawabkan apakah benar PWILS ini Asy'ariyah Maturidiyah atau bukan, sebagaimana klaimnya di dalam asas PWILS. Itu juga tidak ada tanggapan. Saya juga ngomongin sama Sinidol tuh, nantangin juga, ayo buktikan tuduhan kamu sama Asy'ariyah Maturidiyah, juga nggak ada tanggapan. Tapi saya nggak pernah mengatakan mereka tidak berani. Enggak, ya mungkin tantangan saya tidak terdengar begitu oleh mereka. Itu perkara yang mungkin. Atau mereka memang tidak mau menanggapi begitu, ya. Ya banyak alasannya, bocil, terus alasannya itu cari panggung, cuma ngasih panggung dan lain sebagainya. Bisa jadi. Karena kemarin kita lihat bagaimana kasusnya terjadi sama Gurgem sama Ustadz Nuruddin itu ya, malah siapa yang dipermalukan kan, orang yang tahu lah begitu. Nah, jadi ini adalah state of delusional dari si Imad. Dan keadaan seperti ini juga bukan hanya pada diri Imad seorang, tapi juga berlaku pada pengikut-pengikutnya. Ya, kita lihat, saya nggak tahu masih aktif mereka tahu nggak, soalnya udah lewat nggak, udah lama nggak lewat di beranda saya itu. Ada kayak Gus Ahong itu ya, kemudian si Faris itu, kemudian ada juga siapa itu Aziz Jazuli ya, kalau dia masih aktif saya lihat itu. Nah kemudian yang terbaru kemarin nih, siapa? Nur Ihya ini ya, kita simak dulu videonya ya. Ada masalah-masalah di dalamnya, di antaranya ya ini gitu. Silatu ahlil baitin nabawi al-muharrama alaihim as-sadaqah qurbatun mustahabbatun bil ijma' kama waddatihim wa mahabbatihim. Jadi menyambung hubungan dengan ahlul bait Nabi ya, yang dimuliakan ya, itu berupa sedekah ya, yang mendekatkan dan menjadikan mahabbah. Ini sudah disepakati oleh semua ulama, sama seperti mencintai ahlul bait Nabi, karena berdasarkan firman Allah Ta'ala, kulla as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Nah ini loh, tafsir dari surat Asy-Syura ayat 23 ini mulai dibengkokkan, tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Imam Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam hadis. Di dalam video itu Nur Ihya ini tidak layak untuk menjadi seorang pengkritik. Dia itu menjadi seseorang yang memahami teks itu belum layak ya, pemahamannya amburadul. Lah kok pemahamannya amburadul kemudian mau mengkritisi teks yang mana kritiknya itu tidak kena kepada teksnya itu sendiri. Jadi memahaminya sudah salah begitu. Ini terjadi di kelompoknya si Imad itu, mulai dari istidlalnya si Imad dengan kitab Syajaratul Mubarakah ya, tidak membedakan mana ada hasrul sifah alal mausuf dan hasrul mausuf ala sifah.
Itu tidak membedakan. Kalau Imad itu ya membaca kitabnya, saya yakin itu lebih bagus daripada si Nur Ihya itu. Lah Nur Ihya ini acak-acakan, itu jadinya akhirnya fitnah dan fitnah. Nah masalahnya tadi ya, seperti di dalam film Idiokrasi tadi, yang mendengarkannya itu intelektualnya sudah jongkok, intelektualnya udah di bawah. Jadi tatkala mengatakan seperti itu, ada aja yang mendukung, ada aja yang membenarkan. Padahal untuk orang-orang yang berilmu itu sudah jelas kesalahannya. Nah, keadaan seperti ini adalah glorifikasi terhadap diri sendiri, dan ini merupakan sebuah keadaan penyakit mental ya. Saya sebetulnya tidak punya kapasitas untuk berbicara mengenai penyakit mental, karena ini adalah ranahnya psikologis, ranahnya ilmu psikologi, dan saya tidak memiliki sama sekali pengetahuan tentang hal itu. Saya punya pengetahuan tentang tasawuf, itu hampir mirip-mirip. Kalau saya baca-baca literatur psikologi itu sebetulnya bisa kita dapati istilah-istilahnya itu secara makna di dalam ilmu tasawuf. Nah, cuman meskipun saya bukan ahlinya, karena memang si Imad juga bukan ahli pada bidang apapun ya, kemudian ya dalam pengertian bukan pada bidang apapun ya, Imad itu punya keahlian, cuman dalam hal nasab dia tidak punya keahlian tapi berani berbicara. Nah, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin cukup sekian videonya, semoga bermanfaat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.